Max Holloway nggak pernah nggak pernah KO, mungkin Justin Gaethje yang akan meratakan itu gitu kan. Akumulasi dari kerusakan selama ini berpuluh-puluh kali bertanding. Ya mungkin akumulasi itu dijawab di Topuria. Topuria tuh ganas banget, gila. Ganas, dia tuh ada insting bunuhnya tuh ada gitu. Iya emang gila sih. Jadi kayak bukan main cantik-cantik poin-poin, oh kebuka ini sikat. Enggak, kayak emang pengen bunuh gitu. Go for the kill. Iya kelihatan sih. Iya, buas banget. Kalau menurut gue, tapi Holloway itu dia juga pernah sepanjang karirnya dia ngelawan petarung yang kayak gitu juga. Iya, Justin Gaethje dia lawan begitu. Udah terbiasa. Cuman apa ya? Topuria on the rise kalau kata gue sekarang. Cukup sudah batas waktu di UFC 308 Topuria Holloway. Udah itu dong. Topuria Holloway. Bagus. Batas waktu seminggu lagi. Akhir pekan ini ya UFC 308. Akhir pekan ini akan sudah ada. Ini gue nggak tahu nih tayangnya Jumat atau Sabtu ya, antara dua itu, tapi kayaknya feeling gue ditayang Jumat kan. Jumat. Gue pastikan iya Jumat bener. Gue pastikan. Iya. Jadi ini tayang di hari Jumat, jadi hari Minggu. Ini kita dan jamnya agak berbeda bang karena Saudi Arabia itu ya. Ya, dan ini ada nobar di Brewworks ya teman-teman. Jadi kita akan nobar sampai subuh, akan ditutup dengan sholat subuh berjamaah bersama Ustadz G Pamungkas. Ya, yang sholat Jumat aja 5 tahun sekali. Enggak dong. Kemarin akhirnya sholat. Hanya demi bisa mematahkan omongan Kemal itu. Nah, kalau jadi 5 tahun sholat. Dia sholat terus. Ya, nanti Sardo nggak ikut sholat kan? Ikut Sardo. Jaga. Tapi dia jarang ke gereja dia. Iya, jarang. Padahal hari masa Senin seminggu sekali. Bener. Iya. Lu harus sering ke gereja dong. Malu Istiqlal sama katedral aja berseberangan. Kenapa depan-depanan? Iya dong. Betul. Harmonisasi. Katedral dan juga Istiqlal. Lu juga harus rajin lah. Betul. Jangan betul-betul lu. Ke gereja sekarang kita tungguin. Jangan betul-betul karena harmonisasi agama itu ada di UFC 308. Ada juga bridging gua. Bener. Tapi bener loh. Betul. Yang muslim ada Magomed Ankalaev. Itu dong. Ankalaev muslim kan? Iya kan kalau fans Indonesia kan selalu mengait-ngaitkan agama ke UFC. Ini lagi dikaitkan nih sama Kemal nih. 307 juga sama. Iya 309. Ada yang Kristen. Iya 309 310 juga sama ya. Iya. Oh ini karena di Saudi Arabia tapi main eventnya orang Kristen gitu. Iya kayaknya ya bener ya. Tapi kan Magomed Islam kan? Nggak, maksudnya Topuria sama Holloway kan Kristen gitu. Iya Kristen. Kenapa sih petarung-petarung Kristen tuh mau berantem kalau yang Islam tuh gak mau berantem loh sama-sama? Ya kan ya. Enggak. Adem banget kita loh. Kita adem. Lah iya, Habib sama Islam berantem enggak? Safkat sama Belal mau berantem ini besok. Ya kan Belal kan beda, Belal kan Chicago. Safkat muslim ya? Safkat harusnya sih. Coba kita cek dulu ya, kita cek ya. Rahmonov kan bukan Rusia. Orang Mongol sih. Enggak, agama Safkat Rahmonov. Gila kita kayak netizen banget ya. Nyarinya agama Safkat Rahmonov. Agama Kemal Palevi. Iya pasti agama G Pamungkas. Oh nih 5 petarung muslim yang sukses di UFC. Ikuti jejak Habib satu-satu ya. Iya. Ini sebenarnya udah Habib lah satu. Kamar Usman udah tahu. Kamzat ya. Safkat Rahmonov ya. Bener muslim kan. Itu berantem sesama muslim. Maaf ya teman-teman ya, kita nggak tahu loh Safkat. Tolol juga kita ya. Ya soalnya kan nggak semua Rusia. Iya. Kayak Arman Sarukian nih fun fact ternyata dia Kristen. Safkat tapi Uzbekistan ya. Arman Sarukian itu ternyata Kristen. Iya Arman. Lu pernah bilang dia Muslim. Salah. Iya gue kirain Muslim soalnya kan bukan. Dan ternyata Armenia emang 90% Kristen gitu. Iya sama Zabit terakhir Zabit. Iya benar berarti Safkat Rahmonov. Iya benar dia kan Uzbekistan. Yang kemarin kita episode sebelumnya kita bahas petarung Uzbekistan tuh yang menang juga di Fight Night kan Allahu Akbar itu ya. Uzbek juga. Oh iya berarti Safkat. Alhamdulillah brother. Tapi ini bang lucunya si Arman. Iya. Ada gue nge-save gitu di Twitter kan videonya. Jadi coach dia namanya Magomed kan orang Islam. 2 tahun latihan bersama dia ngira si Arman orang Islam anjir. Sampai suatu hari si Magomednya kayak nggak enak gitu kan ngomong kayak ya gue tau ini pribadi cuma Arman kok gue nggak pernah lihat lu sholat. Baru dibilang gue Kristen bro. Terus kayak oh ya jadi awkward gitu anjir. Iya benar. Tapi memang foto umrohnya ada ternyata Safkat sama ibunya. Nanti ditampilin sama Dimas ya ada foto lagi umroh. Nih bisa kelihatan deh.
Tuh nanti kita tampilin. Gila. Kalau foto-foto gitu gue jadi inget ini waktu itu. Usman dirujak netizen Indonesia gara-gara ngerayain Natal di Instagram. Siapa? Ini Usman Kamaru. Iya, Kamaru Usman. Kapan nih? Kapan nih? Kan ya pas bulan Natal tanggal 25. Kayak gitu. Tapi kan kalau di luar negeri tuh lebih ke holiday kan, bukan Mesut Ozil juga. Siapa ya? Ada yang kayak gitu juga. Salah. Muhammad Salah. Iya, gue tahu gue salah. Siapa ya? Muhammad Salah. Iya. Nah, ini gue baca berita nih dari juara.net. Ini bukan gue ya. UFC Vegas 20. Tulisan gitu. Jagoan murtad Dagestan bertemu mantan kuncian. Sumpah. Ini bukan, nanti ditampilin aja. Nanti gua kasih linknya ke Dimas. Duel Magomed Ankalaev versus Nikita Krylov menjadi main event UFC Vegas 20 yang akan menampilkan pertarungan kelas berat antara Jairzinho Rozenstruik sama Cyril Gane sebagai laga utama. Nah, bicara Magomed Ankalaev berarti membahas salah satu jagoan potensial lagi dari Dagestan. Iya. Magomed Ankalaev lahir di Makhachkala. Ya, Makhachkala. Ya, oke. Sama dengan monster-monster Dagestan seperti Habib dan Islam Makhachev gitu. Tapi Ankalaev bisa dianggap jagoan murtad dari Dagestan. Sebentar. Kenapa? Tentu ini bukan soal agama karena Ankalaev adalah penganut Islam yang taat. Ankalaev murtad dalam pendidikannya sebagai seorang petarung. Tidak seperti kebanyakan anak Dagestan, calon petarung yang sejak awal belajar gulat khas daerah itu, Ankalaev mendasarkan diri pada gulat Greco-Roman. Serem banget headline-nya. Iya, headline-nya. Itu siapa tuh? Nama reporter siapa tuh? Kita cari nama reporternya. Dwi Widi Jatmiko. Mas Dwi. Lo bikin deg-degan aja lo. Murtad gulat anjir. Murtad gulat maksudnya Greco-Roman ya dia latihannya, bukan sama Khabibnya maksudnya gitu kan. Iya. Bukan gulat Dagestan, gulat Greco-Roman. Jadi dia murtad, gue kira apaan murtad ternyata gitu. Jadi Magomed adalah Islam yang taat. Cuma gue enggak tahu kalau Saraputin Magomedov Islam atau enggak nih. Masih kita cer satu-satu sih. Islam juga, Bang. Dia kan ada tiap menang alhamdulillah, dari situ aja simpel. Oh iya benar. Kayak kita kan nggak pernah lihat Arman ngomong alhamdulillah. Iya benar. Iya, mencurigakan nih. Berarti kita soal keberagaman agama ini masuk di UFC 308. Yeah. Betul, masuk banget. Bridging-nya kok 3 panjang banget. Bridging-nya panjang banget. Iya gitu ya. Jadi karena tadi kan bahas agama, katedral sama Istiqlal gitu-gitu. Tapi ini line up 308 ini lumayan menarik juga sih untuk kita bahas nih. Sangat Dan ini nobar pertama kali juga kita dini hari, jadi kita coba pengalaman nobar dini hari seperti apa ya. Tapi pertandingan ini sebenarnya di sini tulisannya ada yang cancel Cyril Gane sama Volkov karena itu pindah. Diundur ke 310. Ya cukup ini. Cuma memang pertandingan awal ada yang kita harus bahas sedikit sebelum kita ngomongin soal main event. Yaitu adalah Geoff Neal akan lawan Dos Anjos nih. Untuk prelim sebelum main event. Ini mah pertandingan hiburan aja kayaknya udah ya. Pertandingan untuk meyakinkan si Rafael Dos Anjos, lu tuh udah waktunya pensiun, bro. Iya, udah gak ada lagi orang era lu gitu. Umur berapa sih Rafael Dos Santos tuh? 39. Dos Anjos 39. Jadi emang udah waktunya dia ini kalau dia kalah udah lu pensiun bener. Iya, soalnya masalahnya dia kayak kemarin diaduin sama Manny Moicano, menang gitu kayak. Iya. Ternyata jago juga gitu. Iya. Masih ada jam terbangnya. Padahal Moicano terakhir ngalahin itu tuh. Iya, ngalahin Saint Benoit. Iya, di kandang sendiri lagi. Iya, Saint Denis Benoit. Makanya ini langsung dikasih Geoff Neal biar mati sekalian gitu. Ya ajar udah pensiun bro gitu. Lawan Man of Steel. Iya. Langsung ya itu Dos Anjos ya. Jadi ini membuktikan untuk pembuktian apakah Dos Anjos ini harusnya pensiun atau ternyata tetap lanjut di UFC. Lanjut terus. Ya semoga tidak digebukin sama Geoff Neal ya. Nah itu berarti kita harapkan semua Geoff Neal yang menang. Sekarang langsung kita sebenarnya ini episode ini cuma prediksi aja sih. Karena kayak pas kita rekaman ini sebenarnya kita udah rekaman 2 episode langsung. Oh iya. Jadi Bang. kan ya wes. Oh iya. Pantesan bajunya masih sama juga. Iya. Soalnya kita nggak tahu nih ada perubahan apa, bisa aja pas kita rekaman ini Khamzat cancel lagi. Iya, karena fun fact di Bandar Vegas itu tuh ada lah biasa odds petarung menang itu kan Khamzat minus berapa gitu. Sampai ada juga betting line untuk ngejudiin apakah pertandingan ini jadi atau enggak, saking seringnya batal si Khamzat gitu. Iya, jadi jadi nih. Atau enggaknya aja dijudiin gitu. Iya, dijudiin ya, gila. Tapi memang itu sih kita nggak tahu nih Khamzat jadi atau enggak ya. Bisa aja Hamin berapa dia mundur. Jadi pas pertandingan pas kita rekaman ini Khamzat masih ada di line up.
Jadi kita anggap aja Khamzat main. Bisa aja kita diganti tiba-tiba di cancel atau Whittaker lawan yang lain lagi juga bisa. Tapi untuk pertandingan pertama itu ada Magomedov. Ini juga kartnya masih sama ya. Kita kartnya masih yang terakhir pas kita tag ini. Saraputin akan melawan Armen Petrosyan. Dua-duanya ini bukan 15 besar. Jadi ini kayaknya adalah pintu untuk masuk ke 15 besar siapapun yang menang. Karena memang Saraputin udah berapa kali menang ini winning streak kan. Dan ini lumayan apa sih Saraputin Magomedov tuh kayak dari kemana aja kan viewers kita minta kan untuk bahas dong. Soalnya dia anomali dari Dagestan, lahir di Mahachkala kayak si Islam gitu kan. Tapi nggak ada gulat-gulatnya, dia pure lightweight dia. Iya, dan Magomed juga tadi kan Ankalaev Mahachkala juga lahir. Tadi kita baca beritanya kan. Iya, jadi memang si Saraputin ini winning streak berapa? 3, 4. Iya. Pokoknya kurang lebih sekitar segitu ya kalau salah benerin aja. Tapi yang jelas ini adalah momen dimana kalau Saraputin akhirnya menang lagi lawan yang sebenarnya juga dia nih nggak undefeated sih nih. 9-3-0. Sebenarnya kalau Armen Petrosyan ya umur 33 tapi pertandingan terakhirnya juga kalah Armen kan? Iya, kalah. Jadi ini untuk kelayakan masuk 15 besar. Kita semua Magomedov sih gua. Iya. Gua Saraputin sih. Saraputin udah pasti menang lagi seperti yang pertandingan yang sudah-sudah. Jadi kita langsung ke ini yang seru nih. Sebenarnya nih ini membuktikan ini pembuktian untuk Ankalaev apakah layak melawan Pereira atau enggak. Betul, ini PR-nya berat nih. Iya, sebenarnya musuhnya nih bisa dibilang berat kalau lawan Rakic ya. Rakic tuh ada potensi menang sama Jiří Procházka loh. Sampai tiba-tiba digebukin. Sampai akhirnya Jiří Procházka kayak the best defense is the best offense. Iya, tiba-tiba meledak. Rapi gitu kan. Iya. Tapi sekalinya berantakan si Jiří Procházka langsung ya kan, keteteran. Lu tahu sendiri Jiří Procházka nggak bisa ditebak gitu kan. Jadi memang Rakic ini ada potensi menang lawan seorang Jiří Procházka. Makanya di sini pembuktian juga apakah Ankalaev bisa melewatin Rakic. Bisa aja dia kalah sama Rakic. Jadi bebannya tuh berat karena double-double. Pertama harus ngincer menang, kedua kalaupun menang dengan cara apa? Karena bisa aja menang decision terus dibilang, ya begini mau ngelawan Pereira. Ntar orang pada ngomong gitu kan, dipersulit lagi gitu. Jadi bebannya berat, nggak cuma menang, harus finish juga. Soalnya si Pereira kan finish terus dan finishnya jadi buah bibir terus kan. Iya. Gitu. Ankalaev kalau ini decision aja, udah Pereira udah nggak bisa, nggak ke situ lagi. Nggak ke situ Pereira udah nggak bisa di situ. Iya, udah nggak bisa udah pasti langsung Pereira, udah ketemu Aspinall. Iya, Thomas Aspinall. Jadi lu kenapa Ge? Tapi kalau misalkan Magomed Ankalaev misalkan kalau dia menang, kira-kira pintu dia untuk lawan Pereira itu terbuka lebar atau enggak? Iya, kalau dia menangnya KO, submission atau pokoknya finish ya. Udah pasti langsung. Apalagi kalau finishnya ronde 1, udah langsung dikasih. Tapi ini lagi nih masalah. Si Pereira di post fight press conference 307 dia bilang, gue udah main 3 kali dalam 1 tahun, semuanya short notice. Gue rasa gue berhak buat minta istirahat, dan dia minta istirahat sampai Maret bulan puasa. Jadi kalau misalkan si Magomed menang terus mau nungguin Pereira, bisa nunggu berapa bulan, setengah tahun kali. Wih, pintar juga Pereira ya. Iya, sama kayak Merab tuh bilang juga waktu si Umar kan nantangin katanya. Kan dia bilang awalnya dia bilang ini, gue pengen rematch lawan Sean O'Malley, soalnya Sean O'Malley ngaku-ngaku menang lawan gue rematch aja lah sama Sean O'Malley gitu kan, buat ngindarin Umar. Terus si Sean O'Malley nggak koordinasi aja, si Sean O'Malley mau bilang nggak lu lawan Umar, kata si Sean O'Malley gitu kan. Terus si Umar jadi kelabakan kan, si Merab jadi kelabakan kan. Si Umar bilang mana ayo gitu kan, ayo di Januari gitu, udah cukup nih waktunya nih dari bulan Oktober, November, Desember, Januari gitu kan. Terus dia bilang nggak, gue bakal balik Maret. Terus di-tweet lagi sama si Umar, anjir si Alan lu Maret kan bulan Ramadan, lu sengaja lagi gini. Merap aja. Merap sama Pereira pinter banget ya. Ngambil momennya pas Ramadan. Tapi beda kalau misalkan Pereira ada alasannya lah. Ya, alasannya dia jelas. Dia 3 kali main. Short notice kan. Kalau Merah tuh bener. Ketahuan ngindarnya ya. Dan memang ini kalau yang tahun lalu Ramadan tahun lalu tuh hampir nggak ada petarung Islam tuh. Iya. Cuma ada Fight Night dong satu kan. Nggak ada main card. Menariknya fighter maksudnya gitu. Jago-jago selalu dinanti, tapi ada masa hilang ya.
Iya, pas bulan-bulan puasa ya. Bulan puasa ya udah. Jadi nggak main. Nah, cuman kurang ajar juga Merab sama Pereira ya pas banget di ini. Tapi memang ini pertandingan Ankalaev ini dinantikan banget karena dari kemarin itu capek juga sih gue jujur bacain komen ketemu Ankalaev lah, Ankalaev. Dia lewatin Rakic saja dulu, jangan decision aja. Walaupun decisionnya unanimous, tapi menurut gue kalau decision udah lu nggak akan ada kemenangan nggak akan dipertemukan sama Pereira menurut gue. Kalau gue entah kenapa gue optimis Ankalaev bisa submission kalau gue. Oh tapi ronde berapa? Ronde berapa lu? Kemungkinan sih ronde 3. Dia strikingnya juga bagus tuh. Iya makanya gue knock out ronde 2. Iya tuh. Lu knock out ronde 2. Ya gue juga potensi. Ankalaev atau Rakic? Ankalaev. Gue juga soalnya megangnya itu karena strikingnya oke banget. Oke lah Ankalaev mah. Tapi enggak kalau misalkan gue ngelihat Rakic ini strikingnya juga bagus. Rakic submissionnya enggak ya dia stand up fight sih. Rakic sih. Ya kan waktu lawan diri baku hantam. Pasti langsung ini udah hajar yang ini aja kelemahannya dia aja gitu. Iya. Semuanya kayak gitu kok. Iya, maksudnya pinter-pinter kalau Dagestan tuh pinter-pinter kayak enggak ada yang kayak dia jagonya di stand up fight. Oke, gua hajar di stand up fight enggak gitu. Iya. Jadi lu megangnya submission tapi ronde berapa? Ronde 3. Dilemahin dulu. Berarti ronde terakhir ya? Stamina dilemahin dulu, pokoknya tangkinya itu dihabisin dulu baru deh. Baru lawan itu ya Rakic ya. Tapi gua Magomed Ankalaev itu ronde 2 juga gua TKO juga sama. Cuma memang kan kita selalu wah nih bertiga Ankalaev kalah nih, kayaknya kan suka ada curse-nya nih kita nih. Suka ada curse-nya. Ya kalau dia kalah tidak apa-apa, lebih bagus. Kita mau lihat Pereira lawan Aspinall. Tapi kalau dia menang ya udah berarti kan memang waktunya dia ketemu Pereira. Tinggal kalau Pereira menang. Dan gue kalau misalkan Ankalaev menang nih lawan Rakic ya, menang mudah misalkan entah itu finish ronde 1, ronde 2 menang mudah terus dia lawan Pereira gitu ya. Terus kalau Pereira menang gue nggak ada lagi deh Islam Makhachev, gue Pereira nomor 1 dari kemarin Pereira pound per pound. Udah dari kemarin gak ya? Kemarin soalnya Pereira itu dia selain petarung yang hebat, personality juga menyenangkan Pereira tuh. Iya menyenangkan. Ini bukannya kita ini grup anti Islam Makhachev atau anti Muslim, enggak gitu, gila apa Islam Makhachev. Ini 2 orang Muslim loh. Gue 2 orang Muslim walaupun dia sholat Jumatnya terakhir 10 tahun yang lalu. Kemarin kan udah. Buat matahin strik. Tapi tetap loh, G itu Idul Fitri merayakan. Jadi udah Muslim lah, G Pamungkas Pak ya. Jadi enggak mungkin bagi ampau Bang. Walaupun puasa bolong-bolong tapi sholat Id. Oh iya. Oke, itu G saja ya. Saya sih insya Allah puasa full. Seperti Islam Makhachev. Salah kembali ya. Puasanya jalan. Kan lebih wajib puasanya pada sholat Idnya. Oke, jadi tapi sholat Id saya sholat ya teman-teman. G Pamungkas kurang ajar. Nah tapi memang kalau ini Ankalaev sangat ini dinanti banget ya pertandingan ini. Itu langsung main card. Kalau dari yang gua buka di Google ya itu langsung kedua. Jadi setelah Saraputin, gila Saraputin udah seru banget ketemu langsung Ankalaev. Nah abis itu pertandingan kalau yang di Google kemarin tuh gue sempat lihat harusnya Dan IG dulu sama Leron Murphy dulu, baru Saraputin, baru abis itu Ankalaev dinaikin dia. Ini kayaknya Dan IG dinaikin sama Leron Murphy karena ternyata Leron Murphy undefeated juga. Nah, gue nggak tahu Leron Murphy nih. Ada yang tahu nggak? Dia peringkat pertandingan terbesar dia adalah pertandingan waktu dia ngusir Edson Barbosa. Jadi terakhir dikasih main event gitu Edson Barbosa. Decision tuh unanimous. Iya decision. Dan itu dominasi total. Ya dia masih gitu. Total. Dan ini si Leron Murphy dia selalu finish, bahkan first round finishnya 6 kali cuy. 6 kali first round finish dan KO-nya tuh 7 kali. Tapi beberapa pertandingan terakhir decision. Jadi kemungkinan pertandingan ini lawan Dan IG yang menurut gua alot gitu. Iya kayaknya sih decision dia tetap menang tapi decision. Apakah Leron Murphy itu petarung yang dominant gitu atau petarung yang IQ tinggi? Dia lebih ke tahan pukul sih waktu lawan Edson Barbosa. Dia stand up fight sih. Iya stand up fight. Edson Barbosa kan pakai spinning back kick dimakan sama si Leon Murphy gitu. Wow. Iya. Cuma kan Dan IG volume striker tuh dia nggak nyerang KO, dia menyerang output. Iya. Gue kayaknya megang Dan IG sih. Oh lu Dan IG ya? Daripada Leron Murphy ya? Karena pengalaman. Oke, gue Leron Murphy sih, tapi memang decision juga ronde 3. Dan Leron Murphy 0 submission, jadi ya ini pertandingan baku hantam aja sih. Oke, ini akan menjadi pertarungan yang seru nih. Iya, seru kalau lihat Dan IG terakhir sebenarnya seru. Ini akan menjadi pertarungan yang seru banget untuk pembuka yang kita nanti-nanti. Oh iya. Ini nih. Berikutnya bacain dong. Yang Whittaker sama Khamzat. Itu dia akhirnya. Iya. Ya kita nggak tahu. Si sangar dan si sakit.
Ya coba ya kita lihat semoga yang sakit ini. Mana bang? Yang sakit yang mana? Ya ini si Chimaev lah. Oh iya, Whittaker itu kan Australia. Ingat gak yang sering nobar sama kita siapa? Shannon. Shannon. Nah dia mau datang nobar kita. Let's go. Karena dia Australia garis keras kan. Dia kan dari Australia. Dia mau datang karena dia ingin melihat Khamzat dihancurkan Robert Whittaker. Kan dia muslim bang si Shannon. Iya tapi dia kan Australinya. Tapi dia kan nationality-nya. Nationality first. Iya. Dia ngomong ke gue, pokoknya nanti aku datang nobar, pokoknya gitu-gitu kan bahasa masih ada logat Inggrisnya. Aku mau melihat Whittaker mau menghancurkan Khamzat Chimaev. Karena Khamzat Chimaev tuh paling banter dihancurkannya itu yang pas dia berdarah aja itu. Sama lawan siapa sih? Gilbert Burns. Lawan Gilbert Burns udah. Sisanya kan dia dominating banget nih. Tapi itu kan sebelum COVID. Nah pasca COVID dia baru tuh yang kayak sakit paru-parunya apa. Oh itu setelah COVID ya. Yang dia lawan Gilbert Burns kan. Ya makanya gue ngerasa kalau gue ditanya Khamzat Chimaev versus ini, kemungkinannya Khamzat menang decision. Jadi maksud sih. Jadi sama kayak Usman, ronde 1 eksplosif ternyata bisa ngimbangin si Robert Whittaker-nya, kayak Usman bisa ngimbangin. Ronde 2 3 dikejar Whittaker, cuma nggak bisa dikejar karena cuma 3 ronde kan. Gitu, atau tipis gitu kan, cuma ya tuan rumah di Saudi Arabia gitu kan, atau kayak Bivol Better Beef kemarin tiba-tiba Kadyrov naik ke atas panggung, tiba-tiba Khamzat harus menang. Terus ya itu Dana White juga pengen dorong Khamzat kan. Jadi kalau si Whittaker mau menang, dia harus finish, nggak bisa decision. Harus menjanjikan lah ya. Maksudnya Robert Whittaker juga ini diambang-ambang. Iya, soalnya kemarin kan udah dijadwalin tuh sama si Khamzat, terus tiba-tiba si Khamzat ditarik sakit, terus akhirnya dimasukin Ikram kan. Ikram dibantai 1 ronde sama Whittaker. Langsung. Iya, makanya orang pada bilang ini ngapain si Whittaker lawan Khamzat lagi, kan kemarin udah dikasih kesempatan. Khamzat kabur, dia sakit dia. Harusnya udah langsung lawan Duplessis lah gitu. Iya benar. Cuma si Whittaker kan logo-logo aja, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Whittaker juga bingung mau ngapain juga sih Dos. Iya, orang udah di booking kan si Strickland sama Duplessis rematch. Dan udah juga dia punya title shot gagal terus juga sih. Maksudnya mau nggak ada, ya mungkin habis setelah ini bisa ada kalau dia menang menjanjikan lawan Khamzat ya. Misalkan let's say ternyata mengagetkan kita ronde 1 dia menang. Atau ditampol habis-habisan Khamzat, tapi ya itu sulit sih. Cuma tiba-tiba menang di ronde 1 aja, udah langsung itu pasti akhirnya dia title shot. Soalnya kayak ini aja kayak Max Holloway Volkanovski menang terus kan si Israel sama Robert Whittaker, tapi pas Israel turun ya bisa jadi kan Robert Whittaker naik. Iya tapi benar sih, maksudnya ada potensi juga akhirnya mungkin Robert, ya tadi lu bilang masalah Volkanovski sama Israel desanya tadi ya. Ada kemungkinan seperti itu, tapi memang pertandingan ini tuh kalau dari gue pribadi sebenarnya gue tetap mengharapkan Khamzat yang menang ya, karena kasian juga Khamzat ini mulai dilupain orang. Iya betul. Harusnya udah dari dulu udah jadi superstar gila-gilaan, turun lagi karena sakit juga beliau ini ya. Khamzat feeling gua kayak udah ngerti MMA juga. Tapi Khamzat tuh menang di ronde 2 kalau gua. Apa kuncian KO? Iya, gue sih walaupun enggak, gue ganti deh. Khamzat menang ronde 3 decision. Oke. Sama berarti kita Mas. Gue kayaknya Khamzat itu aja. Gue beda berarti. Oke. Kalau gue itu kayaknya Khamzat itu bukanlah tipikal orang yang bisa dikalahin KO. Tapi soalnya gini, kalau gue ngeliatnya kayaknya Khamzat ini kan sakit-sakitan ya. Dia adalah masalah dengan imun tubuh. Nah, masalah ini nih juga timbul kalau misalkan gue di camp Khamzat, pasti kayak udah Khamzat latihannya jangan terlalu diforsir. Itu pasti mempengaruhi jadwal latihannya dia kan, regimen latihannya dia mempengaruhi itu. Robert Whittaker di lain tangan, dia tidak ada ketakutan itu. Pasti dia latihannya tuh 110% nih. Apalagi dia mengetahui bahwa lawannya tuh Khamzat. Dan kalau misalkan gua di pikiran pelatihnya Robert Whittaker, gua nggak bakal bilang tenang aja Robert, ini Khamzat pasca COVID kok. Enggak, gua pasti bilang enggak, just in case lu ketemu Khamzat sebelum COVID. Oh lu mati lu, jadi lu harus latihan mati-matian nih untuk menangani take downnya dia, menangani apa sih ya wrestlingnya dia yang eksplosif kayak gitu-gitu. Tapi kembali lagi, Khamzat bukan tipikal orang yang lu bisa knock out di ronde 1 ronde 2. Jadi kalau menurut gua Robert Whittaker akan berusaha untuk jaga jarak dan melancarkan serangan bertubi-tubi sebisa mungkin, which is itu adalah kelemahannya Khamzat juga, dia yang di pertarungan dengan Gilbert Burns. Jadi decision ronde 3 Whittaker yang menang. Jadi emang saking terlihat mukanya Khamzat yang babak belur kayak gitu-gitu. Yang mengharapkan apa sih namanya hasil kayak gini, soalnya ini juga siapa tuh
siapa Ricky Martin. Paulo Costa. Ya. Soalnya kan Paulo Costa sama Khamzat kan juga pernah tuh digadang-gadangkan. Ini nggak jadi kan. Paulo Costa ngelawan Robert Whittaker decision. Dan digituin juga, sama juga dia babak belur kalah. Jadi kalau misalkan Khamzatnya juga sama babak belur, dan ini menjadi pintu buat Robert Whittaker. Udah saatnya Robert Whittaker soalnya. Iya sih, Khamzat jangan dilupain, tapi Robert Whittaker dia udah setia berada di jajaran 3 besar terus kan anjir. Dan lu bayangin kalau Dricus du Plessis lawan Robert Whittaker tuh juga seru loh gitu. Iya. Enggak, sebenarnya ya emang seru kalau Whittaker ketemu du Plessis, seru banget gitu. Tapi kan udah pernah kalah Bang KO. Iya benar. Iya, udah pernah kalah benar. Jadi dari rematch aja. Tapi kan kalau misalkan ini si Whittaker ini tadi kan Sardo juga sempat sounding, dia udah lama banget ada. Gila, Whittaker tuh namanya udah setara siapa ya? Sebenarnya sama Khamzat sama-sama ini kan. Dia udah lama banget kan Whittaker kan. Udah lama banget Bang, dari Israel belum masuk UFC udah ada Whittaker. Udah ada Whittaker kan. Iya. Ya itu kan, dan udah di jajaran elit lagi. Dan dihancurin sama Israel Adesanya kan waktu yang Australia kan. Jadi makanya memang Whittaker ini, kalau gue pribadi sih udah waktunya sih untuk dia megang gelar lah. Habis itu tapi pensiun aja langsung. Tapi gue jadi kepikiran si Shannon itu datang ke itu. Takutnya terulang lagi kayak dia nonton Fakarachi versus Topuria. Iya. Tapi either way ini Robert Whittaker sama Khamzat itu siapapun yang menang kita seneng. Iya betul. Sebenarnya iya sama-sama. Tapi kalau hati gue lebih ke Khamzat sih. Karena kalau Khamzat ini menang, berarti potensi dia untuk langsung title shot ini mah. Pastilah. Walaupun unanimous juga Pasti soalnya secara ranking juga masuk akal. Si Whittaker kan ranking berapa sekarang? 2, 3 apa 1? 3 kalau salah ya, coba ya kita lihat ya. Si kelasnya dia nih middle ya, kita cek dulu ya. Nih Whittaker itu dia itu tuh, dia peringkat 3 benar. Israel Adesanya, Sean Strickland. Udah benar. Berarti Sean Strickland, Israel Adesanya baru Robert Whittaker. Sementara Khamzat tuh peringkat 9. 12. Iya gila, Paulo Costa aja sekarang udah 9, jauh. Roman Dolidze yang menang. Yang lagi kemarin, naik kan menang. Abis itu Brandon Allen masih kanonier, anjir ini orang. Marvin Vettori, Boralho, udah. Tapi kalau Khamzat Chimaev berhasil menang dari Robert Whittaker dan dia menunjukkan performa dia kayak sebelum Covid, wah itu Dricus du Plessis sih. Lewat itu udah wajib itu harap cemas itu. Khamzat dominating banget loh. Iya. Khamzat nih ya itu semua. Kalau Khamzat kemarin kan ada yang lucu tuh, gue lihat di mana ya, di Instagram. Jadi lu bayangin yang megang gelar semua Belal Muhammad, Khamzat Chimaev, terus si Islam Makhachev, Umar Nurmagomedov, semuanya gulat dan muslim gitu, kayak semuanya meme-nya kayak wah UFC cuma itu doang. Gue baru kepikiran Bang. Kalau itu terjadi semua juara ini bulan Maret bulan Ramadan liburan. Gak ada so perebutan ranking di bawah. Gak ada pergantian champion. Gak ada perebutan sabuk. Gak ada. Kecuali heavyweight mungkin. Heavyweight deh, ayo gitu. Iya, kalau semuanya itu semua yang muslim semua kan. Khamzat pegang gelar, Belal Muhammad, Umar. Atau diadain pas buka puasa. Islam Makhachev ya. Itu capek juga. Terawih dia. Terawih. Sulit. Jadi lu ada meme tuh kemarin tuh pada gitu semua. Lu jangan-jangan tahun depan ini kejadian semua nih. Yang megang gelar itu semua mereka semua ya udah seru-seru aja sih. Kemungkinan iya mal, tapi kalau misalkan kayak gitu pas buka puasa malam itu kan capek Bang, latihannya kan juga nggak optimal. Jadwal malam atau jadwal pagi kan pernah. Yang akhirnya UFC berapa sih itu? Yang akhirnya semua petarungnya itu nocturnal, latihan diganti. Mereka itu tidurnya pagi, latihannya malam. Iya bisa. UFC berapa itu ya waktu itu? Enggak, yang UFC Inggris bukan. Inggris ya? Iya, pokoknya kalau di jamnya sebenarnya akhirnya main di Inggris itu mereka subuh. Iya. Jadi jam 4 pagi, kan karena dia ngejar ditayang di kita dan di Amerika kan jamnya kan. Jadi kita tetap di pagi. Cuma mereka main jam 4 dini hari. Iya, kalau masalah fightingnya sih bisa diatur, tapi masalah latihannya itu Bang, kan di bulan puasa. Latihan bulan puasa gitu kan beda lah, nggak seoptimal latihan biasa gitu. Kata siapa Dok? Jago Dok. Jago Dok. Ya tapi biasanya kalau petarung muslim libur sih. Kalau ini kayaknya mereka harus tetap fokus ibadah sih emang bener. Tapi kebayang kajian. Gue waktu itu ada yang ngebahas ini. Ini intermezzo ya. Ada yang ngebahas soal Eagle FC. Oke. Jadi Eagle FC itu ada yang datang ke sasananya. Lu tahu gak sasananya Eagle FC itu yang matras itu semua tuh
dibilang ini adalah sasaran terkotor yang pernah gue lihat karena matrasnya itu keringet semua orang. Oh iya, makanya jadi, penyakit ringworm paling banyak. Ringworm, iya. Khabib tuh jadi semua orang itu yang latihan di GLFC itu kan buka baju tuh, telanjang badan, dan itu latihannya saking kerasnya itu sehingga mereka cucuran keringatnya itu udah kayak air semuanya dan itu ngebasahin semua. Bahkan orang tuh bisa selebrasi. Iya, sliding. Kayak sliding gitu di atas matras saking licinnya sama keringet. Gila, itu kan stap dari situ penyakit stap PCOS itu. Apa tuh? Kayak kalau fighter tuh paling banyak tuh penyakit yang itu. Jadi kalau kelihatan di photoshoot biasanya ada di sini kayak ada lobang gitu. Jadi kayak cacing dari ini pertukaran keringat di dalam kan kita di matras nih. Bercucuran keringat kita panas kan pori-pori terbuka semua kan. Masuklah keringat orang itu. Keringat campuran dari berapa orang. Itulah penyakit kayak si Benoit Saint-Denis yang lawan si Dustin Poirier kan alasan dia dehidrasi karena obat-obatan antibiotik dari staf itu. Oh, gitu. Serem banget ya. Tapi itu dia latihan-latihannya itu. Ya itulah. Tapi memang kalau bulan puasa sih pada libur sih kayaknya ya mereka ya. Harusnya libur ya. Jadi kalau gua Khamzat Chimaev itu unanimous decision ronde 3. Tadi siapa? Robert Whittaker kalau gua. Decision juga. Split 3. apa enggak nih? Detail nih harus split decision atau unanimous nih? Kayaknya split sih. Kalau ini kayaknya split sih. Split decision. Kontroversial di tanah orang. Wah, keren juga tuh. Berarti lu itu ya, berarti split ya. Kalau lu unanimous apa? Unanimous decision. Khamzat. Khamzat. Walaupun ini pertandingannya rada alot ya. Nanti kayak ronde 1 Whittaker nih, ronde 2 Khamzat nih. Wah, ini ronde terakhir pasti deg-degan nih. Bapak denger keputusan juri gitu. Iya kan. Kalau Kadirov udah naik ke atas udah menang berarti di Khamzat. Iya pokoknya patokannya itu ya. Itu Khamzat Chimaev dan ini berarti main eventnya langsung Topuria sama ini. Nah tapi kalau misalkan let's say ternyata di cancel Khamzat sama ini batal lagi. Gimana ya Dana White ya? Apa ganti musuh lagi Whittaker? Iya berarti kalau ganti musuh tergantung Whittaker mau ngeladenin atau enggak. Tapi kalau misalkan kita lihat kira-kira siapa nih? Pasti Robert Whittaker kan tetap main. Kalau Boralho kalau kata gue. Siapa yang pantas ya? Ya Boralho. Masa dia lagi winning streak, dia lagi namanya naik. Tadi gue cek ini masa si siapa tadi? Aduh lupa gue. Iya nggak mungkin. Iya. Kalau itu si Nasruddin Imavov? Iya Imavov lagi itu juga sebenarnya, tapi enggak sih kayaknya Boralho sih yang paling. Iya Boralho soalnya winningnya tuh finish itu kan. Iya dan Boralho tuh belum ada luka-luka nih. Terakhir kayaknya nggak sampai berdarah-darah tuh. Kalau Imavov mungkin juga sih karena ada ya. Tapi dia orang Prancis. Iya, tapi dia Imavov lagi winning streak juga dok. Iya. Gue tadi mau bilang Nasruddin mungkin karena ya di Abu Dhabi gitu. Cuman dia kan representing Imavov itu kalah terakhir Strickland. Iya, udah lama banget. Terus habis itu udah winning streak tuh. Lawan Cannonier winning. Dolizé dia menang lawan Roman Dolizé, lawan Allen terakhir. Iya Brandon Allen iya. Imavov masih menang. Ada Imavov ada Boralho. Soalnya ada kemungkinan itu. Kalau Boralho gue bakal megangnya Boralho sih. Ya, dia lagi sih. Iya The Fighting Nerd yang pakai kacamata. Boralho. Tapi enggak alasan aneh gara-gara gini. Boralho itu kan dia punya ada satu muridnya namanya Bruno Brasil, petarung wanita. Oke. Itu favorit gua. Oh gitu. Di terakhir kali berantemnya di early prelims kalau nggak salah. Soalnya Boralho bercandaan kita terakhir itu sih. Ini gabungan antara Paulo Costa sama apa? Oh iya. Yang dia ini Paulo Costa masih ini. Siapa sih kita bercandaan kita terakhir? Anjing Boralho ini perpaduan Paulo Costa sama ini si Ricky Martin. Enggak, Ricky Martinnya kan Paulo Costa. Diego Lopez. Bukan, pokoknya kita waktu itu bercandaan lupa gue, tapi ini gabungan antara Paulo Costa sama ini anaknya Boralho. Iya, ini bukan si siapa yang GOAT ini submission bukan? GOAT submission apa ya? Yang lu suka itu tuh belakang siapa namanya? Charles Oliveira. Iya benar. Charles Oliveira. Iya. Anjing GOAT submission anjing Oliveira. Bro, itu udah pasti bro. Udahlah. Yoi. Ya walaupun dia kalah sama Islam Makhachev itu, Islam Makhachev tuh kalau menurut gua udah orang dari dunia lain lah. Different breed. Udah Islam Makhachev, Khabib itu udah dari dunia lain. Tapi kalau manusia udahlah. Iya berarti itu ya, berarti Boralho ya ada kemungkinan itu sih. Boralho kalau lawan Whittaker gue megang Boralho. Dia keren banget, orang terakhir dia pakai kacamata pas dia di interview sama Joe Rogan. Kan fighting nerd dia ininya. Jadi Boralho ya kalau misalkan kemungkinan penggantinya Boralho
Buralo bisa menang sih lawan Whittaker tuh itu ya. Nah kalau Topuria dari gue ya berarti gue Topuria tuh wah ini berat nih. Dari gue bang gue Topuria ronde 2 knockout. Kalaupun gue salah gue bersyukur. Kalau gue salah gue senang. Ya berarti lu langsung itu ya langsung ronde 2 TKO. Ronde 2. Karena lu patokannya Volkanovski terakhir. Volkanovski dan apa ya? Kemarin kan kita bilang Max Holloway nggak pernah KO mungkin Justin Gaethje yang akan meretakan itu gitu kan. Akumulasi dari kerusakan selama ini berpuluh-puluh kali bertanding. Ya mungkin akumulasi itu dijawab di Topuria. Topuria tuh ganas banget gila. Ganas dia tuh ada insting bunuhnya tuh ada gitu. Iya emang gila sih. Jadi kayak bukan main cantik-cantik poin-poin. Oh kebuka ini sikat. Enggak kayak emang pengen bunuh gitu. Go for the kill. Iya kelihatan sih. Iya buas banget. Kalau menurut gue tapi Holloway itu dia juga pernah sepanjang karirnya dia ngelawan petarung yang kayak gitu juga. Iya Justin Gaethje dia lawan begitu. Udah terbiasa. Cuman apa ya? Topuria on the rise kalau kata gue sekarang. Tapi kalau gue salah gue seneng banget ngelihat makan tuh dari kemarin trash talk dengan muka yang setengah-setengah itu. Iya. Beli sabuk-sabuk BMF lah anjir kata-katain semua orang dikata-kata. Jadi ini bang storyline-nya dia berantem sama Dagestan itu tuh berawal dari dia live IG. Live IG terus ditanya sama sama fansnya Spanyol dibilang Topuria bakal naik lightweight nggak? Terus dia bilang bisa, gue kan pernah naik lightweight, bisa lah ntar naik lagi gitu. Terus kata kalau lawan Islam Makhachev gimana? Gue mau lawan Islam Makhachev tapi berantemnya di oktagon ya, jangan di jalan. Kalau di jalan soalnya gue nggak mau bayarin biaya rumah sakit dia. Gitu. Nah, terus si Islam Makhachev gak balas, yang balas teman-temannya mulai dari kayak si Abu Bakar balas, si Tagir Ulanbekov balas, terus si Usman Nurmagomedov juara lightweight Bellator bilang dia kayak gini. Emang kapan sih terakhir kali lu berantem jalanan orang Eropa gitu kan? Si Ilia Topuria ngebales tuh apa? Dia bilang dia ngeledek ini soalnya si Usman kan pernah kena kasus steroid kan tahun 2023. Dia bilang kayak gini, udah lama sih nggak berantem jalanan. Iya BTW kamu gimana tentang obat-obatan, masih pakai steroid gak? Digituin anjir. Makanya bisa banget si Topuria tuh lagi bener-bener kayak McGregor lah. Iya tapi McGregor tuh kocak. Dia tuh kalau misalkan ngomong apa tuh dulu-dulunya dia kocak banget. Anjir. Terus akhirnya si Islam Makhachev ngomong. Cuma ngomongnya gak langsung ke Ilia Topuria, jadi ditanya reporter gitu, terus ditanya oh iya awal mula dia berantem sama Belal juga ngata-ngatain Belal kan dari situ. Dari si Belal bilang kalau menurut gue sih ini Topuria harus hati-hati sih, beresin dulu divisi dia, defend sabuk dulu sekali. Lu nggak mau macem-macem sama orang kayak Islam, barulah si Topuria ngata-ngatain si Belal. Nah cuma si Islam nggak ngebalas tuh, dia cuma balas reporter. Dia bilang apa? Kalau menurut gue nggak apa-apa sih omongan Topuria selama ini, soalnya sejauh ini belum ada yang personal. Omongan dia belum ada yang personal gitu. Terus kutipan itu dibalas sama Topuria, dibilang iya kalau trash talk sama gue mah gak perlu personal. Ini bocahan-bocahan lu nih yang terlalu gak personal gitu. Kayak si Usman, si Tagir, si Belal gitu. Itu mereka yang mereka yang cross the line. Padahal mereka gak cross the line without knowing the consequences of never return back kata gitu. Keren anjir kata-kata dia. Keren ya. Keren ya, tapi ngeselin kayak Conor McGregor dulu lah. Anjir nih orang ngeselin banget anjing. Kalau kalah gue ketawa ngakak, tapi kalau menang oke keren. Kalau gue maksud gue untuk trash talk kayak Conor McGregor gini. Gue suka banget. Menurut gue highlight yang Conor McGregor itu salah satunya kayak ke dia ke Jose Aldo. Mungkin orang bakal bilang dia ke Nate Diaz gitu. Nate Diaz itu kocak banget kan. They only count to 5. Yang kayak gitu-gitu tuh. Tapi kayak gue paling suka tuh yang pas Jose Aldo gini. Mereka tuh harus hadir di satu segmen yang sama, segmen talk show. Nah sebelumnya dia belajar bahasa Brasil. Sebelumnya itu tuh, jadi Jose Aldo tuh dia kan ada ini segmen talk show atau apa gitu. Pokoknya Jose Aldo tuh dia bawa beltnya. Beltnya itu dibawa sama ada asisten dari UFC gitu perempuan kan. Terus didatengin Conor McGregor. Tik, coba gue pengen megang dong belt gue. Terus si perempuan kayak takut gitu. Enggak, ini belt Jose Aldo gak boleh. Enggak. What's he gonna do? Come here. Dia bawa sama dia jalan. Disamperin Jose Aldo dari atas. Hey, lihat nih. Cocok gak? Gitu. Lewat jendela lagi kan. Lewat jendela. Terus Aldo kayak Enggak cocok. Taruh. What you gonna do? Itu lucu banget. Iya, kalau si Topuria kan maksa banget yang nyuri sabuk si Volkanovski kan. Tapi itulah gue kayak Topuria round 2 knockout. Kalau kalah
kalau dia menang berarti bener gue. Kalau kalah pun gue bakal ketawa sekenceng-kencengnya sih ngeliat Topuria kalah. Ya karena akhirnya kan waktu itu pas lawan Volkanovski juga lu pengen Topuria kalah terus biar diceng-cengin sama trash talknya dia kan. Waktu itu ternyata dia menang lawan Volkanovski. Tapi memang kalau si Max Holloway kan pernah juara Federer kan? Pernah kan? Itu waktu itu ngalahin siapa ya? Holloway ya? Jose Aldo. Dia kan pernah sekali doang ya, one time. Pernah ya dia pernah title defense, berarti langsung pernah lawan Brian Ortega. Langsung. Ada ya. Dan itu Max Holloway itu kan sekarang di dua divisi kan? Ya, lightweight dia peringkat ranking 9, ini di ranking 2. Oke, berarti memang kalau dia menang lawan Topuria dia dapat gelarnya dia lagi aja udah. Dan Max Holloway kan memang yang kita tahu adalah dia mulai dari usia muda kan. Di usia semuda Topuria. Cuma udah jam terbangnya udah tinggi banget dan mentalnya itu. Ini umur prime sebenarnya, orang udah 32, bilang udah kayak Volkanovski udah waktunya turun gitu kan. Kalau Max Holloway justru baru masuk ke usia prime sebenarnya. Iya, gitu. usia Makachev dia. Iya, jadi memang kayaknya kalau kita kalau gue juga sama seperti Sardo, Topuria kayaknya yang menang. Kayaknya di episode sebelumnya gue udah bilang kan Topuria menang. Gue sih memang akan ke knockout, tapi gue nggak bisa prediksi di ronde 1, ronde 3 atau mungkin bisa ronde terakhir juga gitu karena Max Holloway kan, Max Holloway sulit ditumbangin juga, Dok. Nggak, kayaknya ronde 2 nggak tahu ya. Kalau kata lu bakal dilakuin ya kan, mereka baru ada face off. Face to face gitu. Apa? Jadi dulu tuh UFC tuh terkenal kayak tinju lah. Tinju tuh ada sesi face to face tuh sebelum pertandingan tinju. Diketemuin 2 fighter terus di interview bareng. Nah, dulu sempet ada tuh yang kayak yang paling terkenal kan Daniel Cormier sama John Jones. Terus di tengah ada Joe Rogan. Sekarang udah hilang karena nggak tahu ya, mungkin takut baku tumbuk kali ya. Nggak tahu. Kemarin akhirnya dibuat lagi, cuma masih lewat Zoom gitu. Terus udah saling trash talk. Terus si Topuria nantangin Max Holloway. Ya udah Max, kalau mau gini deh, biar nggak usah ribet-ribet, jangan di 10 detik terakhir ronde 5 kita langsung tunjuk tanah. Berani gak lu baru bunyi bel langsung tunjuk tanah 10 detik sama gue? Anjing goblok banget. Nah kalau kayak gitu bisa Topuria menang itu. Kalau kayak gitu Topuria bisa menang. Iya. Jujur ya udah gak bisa itu. Tapi ya baku tumbuk mending 10 detik terakhir. Iyalah. Soalnya kan Max Holloway sistemnya nyicil kan. Iya. Hancurin dulu semuanya, hidungnya, matanya. Dan itu terjadi di Justin Gaethje kan. Cuma memang kalau lawan Max Holloway melawan Topuria kayaknya dia gak bisa nyicil-nyicil nih, harus hati-hati nih. Iya, dia kayak sekali ada ini beringas banget. Iya sekali itu. Dia nyicil-nyicil Topuria ngindar 1 kali tambuk sih. Tabok sekali udah kelar tuh bisa tuh. Lu harus nonton video dia paddingnya terakhir tuh di YouTube. Itu kayak mesin itu tangannya. Iya gila sih. Ini El Matador. Namanya juga El Matador, main seruduk-seruduk aja, Bro. Iya, banteng bener. Yoi, banteng, Bro. Dua-duanya Topuria nih ya. Cuma gue doang yang Holloway ya. Iya, gue Topuria. Cuma kalau gue nggak bisa nentuin. Kalinya kemungkinan emang KO atau TKO antara dua itu nggak akan sampai decision mungkin ya. Kalau dari gue nggak akan decision, tapi gue nggak tahu di ronde berapa. Tapi menjatuhkan Max Holloway sesulit itu menurut gue. Jadi mungkin ronde 5 TKO. Kalau gue ronde 5 Max Holloway. Decision. Ronde 5 antara KO atau decision. Tapi tunjuk tanah itu pasti ada. Enggak, tunjuk tanah pasti ada, Dok. Momen itu tapi sekali lagi itu tergantung dua-duanya sehancur apa mukanya. Kalau misalkan let's say kan sebenarnya nunjuk tanah Max Holloway, misalkan Topuria ternyata nggak begitu hancur, Max Holloway udah berdarah-darah misalkan gitu ya, kemungkinan Topuria nunjuk tanah besar. Itu siapa yang lagi dapat momentum aja sebenarnya. Kalau dua-duanya hancur mukanya, nggak akan ada momen itu. Tapi semoga kutukan istilah desanya nggak ada aja. Apa tuh, Bang? Apa itu? Dia yang nunjuk tanah, dia yang jatuh. Dia yang nunjuk on the floor, dia yang on the floor. Aduh. Iya makanya. Nah ini bener sih kalau nunjuk itu tuh kayak sebenarnya waktu lawan Justin Gaethje juga si Max nunjuk tanah tuh karena kayak dia udah tahu nih si Justin Gaethje udah mau mati gitu kan. Dan dia mukanya masih agak bersih. Itu kan karena orang sedeng aja si Justin Gaethje waktu ditunjuk, udah gue mau mati juga apa-apa lah gue samperin gitu. Tapi kalau mereka bisa bener sih kalau dua-duanya hancur tunjuk tanah mungkin nggak ada. Tapi kalau Topuria masih kelihatan sehat, tapi Holloway udah hancur, tunjuk tanah itu. Itu tunjuk tanahnya dia bisa ya kemungkinan kalau sampai ronde 5 tunjuk tanah ronde 5. Nggak mungkin dia bercanda tunjuk tanah ronde 3. Nggak mungkin. Dia pasti ngelihat kalau Holloway udah kelimpungan, ayo tunjuk tanah. Tapi kebalikannya juga kalau Topuria sudah mulai berdarah-darah, Holloway juga udah masih seger, tunjuk tanah. Tapi kalau dua-duanya udah hancur, nggak ada tunjuk tanah. Holloway itu termasuk
tipikal orang yang berdarah-darah pun dia tunjuk tanah waktu Dustin Poirier anjir. Waktu Dustin Poirier dia udah kalah. Udah kalah kan. Lagi di kursi bangku istirahat tuh si Dustin Poirier berdiri langsung kayak anjir itu kayak gua enggak bisa. Dia sambil ngebuang air gitu kan. Iya, makanya bengkak. Let's go. Makanya tuh lihat nanti tuh lihat nanti seberdarah apa nih pertandingan ini. Kalau buat Max Holloway sih sebenarnya tidak ada yang begitu. Ya dia dipertaruhkan cuma masalah ini prime gue nih. Kemarin gue mungkin kalah sama Volkanovski ya udah masih belum belajar ya, masih belajar muda. tapi ini prime gue. Tapi kalau Topuria ini masalahnya pertaruhannya lebih banyak, udah trash talknya paling banyak. Iya paling banyak. Iya, masa title defense sekali langsung keambil lagi. Jadi pertaruhannya lebih banyak ketimbang Max Holloway. Jadi potensi kalau lu bilang Max Holloway mau hancur-hancur tunjuk tangan, potensi itu besar ke Max Holloway sebenarnya karena dia pertaruhannya jauh lebih sedikit ketimbang Topuria. Topuria trash talknya, title defense sekali masuk langsung direbut, malu lah. Tapi kalau maksud gue gini loh, kalau gue ngelihat karirnya Max Holloway ketemu prime McGregor, dia ketemu prime Dustin Poirier, dia ketemu prime Justin Gaethje. Justin Gaethje bukan prime ya? Atau masih prime. Iya. Dia ketemu prime siapa sih? Volkanovski kayak gitu-gitu. Makanya gue kayak ngelihat iya, makanya lu lebih ke Max Holloway ya. Iya, berarti jam terbang yang berbicara. Jam terbangnya mungkin kuantitas tidak gak berbicara, tapi kualitas lawan-lawannya dia itu loh. Tapi kalau lu menang Max Holloway nih, tadi kan lu bilang TKO atau submission, decision? KO. Berarti KO. Jadi bukan TKO, bukan yang langsung KO ya. Kayak Justin Gaethje kemarin. Nah, kalau KO itu karena Max Holloway ini di ronde 1-4 dia kalah, dia harus ngejar KO atau lu gimana pembagiannya nih? Enggak, menurut lu? Benar-benar dia nyicil. Dia kayak kalau misalkan pertarungan kayak waktu Justin Gaethje kemarin itu di mana dia itu pinter banget ngebacanya. Fight IQ bisa kelihatan. Dia tahu di ronde 1 terakhir dia ngeluarin tuh kan yang spinning back kick-nya itu. Ngerubah semuanya. Dan dia sama sekali kayak pinter mainin IQ-nya kayak gitu. Ya dia lakukan juga. Itu baru tuh. Jadi dia tahu kayak oke, ini gue udah menang poin, let's go kayak gitu. Iya, dan Max Holloway itu ini juga makin kesini lu ngeliat makin tenang loh dia mainnya. Hindarnya nggak kayak dulu. Maksudnya nggak kayak dulu. Dulu kan kayaknya masih kelihatan masih lah. Jago di pro dia. Sekarang udah mulai pintar tuh kayak ngindar-ngindarnya. Waktu lawan Justin Gaethje sama Korean Zombie tuh kelihatan tuh pergerakan ngindar-ngindar. Kayak kemarin gue liat siapa ya? Lihat Pereira kan udah pintar tuh gini-gininya tuh. Setak masuk gitu ke zonanya. Iya, nah si Holloway juga sebenarnya makin kesini sebenarnya makin tenang waktu lawan Justin Gaethje kelihatan tuh dia makin tenang, ngatur nafasnya, ngindar-ngindarnya. Potensi Topuria menghindar dari pukulan Topuria besar sih. Kalau dia tenang Iya, tapi Topuria kan jago di motong jarak kayak Volkanovski kan kecolongan karena Toto ada tembok di belakang. Udah enggak bisa apa-apa, boom, langsung tidur. Langsung ya. Ya tapi tetap Topuria sih kayak motong jarak. Kita lihat aja nih. Kita lihat aja nanti. Kita push up lagi apa nih kita? Langsung. Malam-malam nih kita olahraga malam. Pas abis azan subuh. Iya, malam-malam. Iya, push upnya malam-malam. Tapi ya udah kalau gue sih itu tadi Topuria ronde 5, Sardo juga Topuria ronde 5, Max Holloway ronde 5 juga. Kalau kalian langsung aja komen di bawah sampai berapa ronde terus menangnya apa, langsung komen aja di bawah ya prediktor. Dan kalau mau datang nobar silakan nobar ke Brewworks, gratis, download Mola doang, makanan gua yang bayarin. Asik. Sadap. Tapi ini pertama kali dini hari, biasanya nonton bola yang dini hari kita nonton UFC karena ngikutin jam Arab Saudi ya. Jadi ini Arab Saudi kan, bukan Abu Dhabi kan? Arab Saudi ya? Abu Dhabi kayaknya nih. Abu Dhabi. Arab Saudi tinju Arab Saudi. Beda. Kalau kita jam 4 di mereka jam 4. Oh iya benar. Gak usah gitu. Ada jingle gak? Udah kan openingnya jingle. Tadi udah. Berarti Abu Dhabi ya ini ya. Jingle gue lupa lagi. Iya Abu Dhabi kita dragging lagi. Untuk Holloway. Oh iya. Topuria. Berarti Abu Dhabi kita pertama kali nobar dini hari, jadi sekitar seru-seruan pagi. Besoknya juga masih minggu. Jadi masih seru. Oke, sampai ketemu di Brewworks dan jangan lupa nonton UFC 308 hanya di Mola. Mantap.